Bab 578. Orang kuat Gunung Tian Shan. Cecilia Li tidak pernah bisa melihat wajah Kingston Jiang. Sekarang Kingston Jiang mendongak, dia melihat wajah Kingston Jiang, dan tertegun sesaat. Kingston Jiang. Pria paling kuat di Dacia. Detak jantungnya hampir berhenti saat ini, dia merasa tercekik, dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia tidak menyangka akan bertemu Kingston Jiang dalam penerbangannya. Kingston Jiang memiliki terlalu banyak gelar. Dewa Perang, Panglima Tentara Naga Hitam, Dewa Tabib nomor 1 di Dacia, dan Raja Naga Belantara Selatan, Putra Surgawi Tentara Api Merah. Ada apa? Kingston Jiang memandang wanita cantik di depannya. Dia juga tidak mengenali siapa itu. Meskipun dia pernah bertemu di pesawat sebelumnya, dia bahkan tidak melihat Cecilia Li, jangankan mengingat seperti apa wajahnya. Kingston Jiang, Raja Naga, Putra Surgawi. Wajah Cecilia Li tampak terkejut. Idola, pahlawan di dalam hati, pria impian. Dia sangat bersemangat, sampai-sampai otaknya kehilangan penilaian, jadi dia bergegas menuju Kingston Jiang, dia ingin memeluk idola, memeluk pahlawan. Seperti bayangan, Kingston Jiang dengan ringan menghindar. Cecilia Li memeluk udara. Tubuh kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Kingston Jiang mengangkat tangannya, dan kekuatan tenaga yang tak terlihat muncul di telapak tangannya, meraih Cecilia Li yang hendak jatuh. Cecilia Li bereaksi, wajahnya terkejut. Ada apa? Jelas-jelas sudah mau jatuh, kenapa bisa berdiri tegak lagi? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, kemudian berbalik untuk melihat. Kingston Jiang telah pergi dengan pedang di tangannya. Hei, Kingston Jiang, tunggu aku. Dia membawa koper dan bergegas mengejarnya. Namun, dia memakai sepatu hak tinggi dan hanya berlari beberapa langkah, kakinya kesleo, kemudian merasakan kesakitan di kakinya. Dia mengalami kesulitan berjalan, jadi berdiri di samping dan melihat Kingston Jiang yang pergi, air matanya mengalir. Kingston Jiang tidak menunda waktu di kota. Dia pergi ke perusahaan persewaan mobil dan menyewa kendaraan off-road. Gunung Tian Shan juga agak jauh dari kota Tianqi. Butuh sekitar 1 hari untuk berkendara ke pegunungan Gunung Tian Shan. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, energi Qi sangat kuat, berlari menggunakan energi Qi jauh lebih cepat daripada mobil. Tapi ini adalah kota, ada banyak orang. Jika dia berlari seperti ini, itu akan terlalu mengejutkan. Mengendarai mobil ke Gunung Tian Shan. Perlahan menjauh dari kota yang ramai. Salju tebal beterbangan, jika dilihat, berwarna sepetak putih. Hanya ada sedikit mobil di jalan ini. Ada tumpukan salju tebal di jalan, jalan sangat licin. Kingston Jiang mematikan mesin dan turun. Lalu, mengeluarkan ponsel dan meliriknya. Saat itu sudah pukul 7 malam, tetapi ada hamparan putih luas di sekelilingnya, tidak ada perasaan malam datang sama sekali. Kingston Jiang kembali ke mobil, mengeluarkan roti, duduk di kap mobil, memakan roti, dan memandang pegunungan putih di depan. Sebelum pergi, dia secara khusus menanyakan tentang Sekte Gunung Tian Shan dan mengetahui lokasi spesifik dari Sekte Gunung Tian Shan, ini berada di dekatnya. Setelah makan, dia meninggalkan mobil dan mulai berjalan. Di tempat yang sepi ini, dia mulai mempercepat, menggunakan energi Qi, dan berjalan di atas salju, kemudian muncul di 10 meter jauhnya. Tidak butuh waktu lama untuk berjalan, gunung-gunung yang menjulang ke langit muncul di depan mata. Ini adalah Gunung Tian Shan yang ketinggiannya 7.000 lebih meter di atas permukaan laut, di Dacia merupakan gunung dengan paling tinggi. Kingston Jiang berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas. Tidak bisa melihat bangunan apapun, tidak ada orang, dan hanya ada suara angin yang menderu-deru. Dia tidak bisa membayangkan, di Gunung Putih ini, ada juga sekte seni bela diri kuno yang tersembunyi. Setelah melihat, menyimpan kembali energi Qi, melangkah keluar, tubuhnya melompat puluhan meter, dan dengan cepat mendaki gunung. Segera muncul di tengah gunung. Siapa berani masuk Gunung Tian Shan tanpa izin?
Sebelum mencapai puncak gunung, teriakan dingin terdengar, dan kemudian kepingan salju yang mengambang di langit dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk bola salju, dan dengan serangan sengit, langsung segera menghantam Kingston Jiang. Kingston Jiang menarik pedangnya dengan tajam. Begitu pedang pidana di tangannya diangkat, tubuh pedang menjadi cerah, dan aura pedang besar melonjak, memotong bola salju yang datang menyerang, kepingan salju beterbangan di langit. Kingston Jiang berdiri di atas pohon besar dan melihat ke depan. Di atas batu di depan, seorang lelaki tua berdiri. Orang tua itu mengenakan jubah putih, janggut putih, dan wajah bulat. Dia tampak sedikit ganas, kedua tangan di belakang punggungnya dan memandang Kingston Jiang di pohon besar di depan. Di wilayah Dacia, sejak kapan muncul orang nomor satu yang begitu kuat, usia begitu muda, dan energi Qi cukup kuat, bocah? Masih ada beberapa waktu sebelum konferensi Gunung Tian Shan dimulai. Sebelum konferensi Gunung Tian Shan, Sekte Gunung Tian Shan tidak akan menerima tamu, silakan kembali. Orang tua itu berkata dengan suara lantang dan memberi isyarat tangan silakan. Kingston Jiang memandang orang tua berjanggut itu dan berkata, Raja Naga Belantara Selatan, Komandan Tentara Api Merah, Kingston Jiang, datang berkunjung Gunung Tian Shan lebih dulu. Ada suatu hal ingin bertemu dengan Ketua Gunung Tian Shan. Tidak peduli siapa kamu, meskipun Raja Langit datang, tetapi tidak boleh naik ke Gunung Tian Shan. Orang tua itu bersikap keras. Apa itu Raja Naga Belantara Selatan, Komandan Tentara Api Merah? Dia sama sekali belum pernah mendengarnya. Senior ini siapa, jika aku tetap ingin pergi? Kingston Jiang berkata dengan ringan. Haha, maka harus lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Orang tua itu tertawa. Segera mengangkat tangannya. Saat mengangkat tangan, aura mengerikan melonjak, dan dengan lambaian tangannya, kepingan salju di langit dengan cepat memadat. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, kemudian menghantam ke arah Kingston Jiang lagi dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Kingston Jiang melayang dan muncul lagi di jarak puluhan meter. Pong! Bola salju itu menabrak pohon setinggi 100 meter, dan pohon itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bola salju itu menyebar dan berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan Kingston Jiang tersapu. Siuh! Kingston Jiang menghunus pedangnya. Pedang itu dengan cepat memblokir semua kepingan salju. 13 pedang langit. Orang tua itu tertegun dalam sekejap, menatap Kingston Jiang, dan bertanya, Bocah, bagaimana kamu bisa tahu 13 pedang langit keluarga Jiang? Kamu adalah anggota keluarga Jiang. Kingston Jiang berkata, Kingston Jiang dari keluarga Jiang. Lalu, Lavin Jiang siapanya kamu? Setelah mendengar ini, Kingston Jiang terkejut. Orang tua ini siapa? Begitu membuka mulut, langsung menyebut leluhur tertua dari keluarga Jiang, Lavin Jiang. Dia tidak tahu berapa umur Lavin Jiang sekarang, tetapi Lavin Jiang adalah kakek dari Dimas Jiang. Dimas Jiang berusia sekitar 80 tahun, dan kakek dari Dimas Jiang setidaknya selisih 40 tahun. Jika dihitung, Lavin Jiang setidaknya berusia 120 tahun. Orang tua di depannya tahu tentang Lavin Jiang, dia pasti satu generasi dengan Lavin Jiang, dan juga orang kuat yang telah hidup 100 tahun lebih. Aku berada di tingkatan generasi yang sangat rendah. Lavin Jiang adalah seorang tokoh leluhur di tingkat keluarga Jiang, dan merupakan kakek dari kakekku, Kingston Jiang berkata. Kamu bocah, usia begitu muda sudah memiliki bakat yang begitu bagus, dan memiliki pencapaian dalam ilmu pedang, kamu memiliki lebih banyak potensi daripada Lavin Jiang saat itu. Orang tua itu berkomentar. Kingston Jiang terkejut lagi. Ini sebenarnya siapa? Dilihat dari nada bicara orang tua itu, orang ini pasti senior Lavin Jiang, yang melihat Lavin Jiang tumbuh besar, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Senior, kamu. Haha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya melintas, dan muncul di depan Kingston Jiang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, saking cepatnya, Kingston Jiang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas pihak lawan muncul di depannya, kemudian mundur beberapa langkah ketakutan.
Tidak diduga, aku keluar dari gunung dan berjalan-jalan, aku bertemu dengan bocah yang berpotensi sangat bagus. Orang tua itu memandang Kingston Jiang dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, "Bagus, sangat bagus." Ditatap oleh orang tua itu, Kingston Jiang merinding. Dia tersenyum canggung, dan bertanya, "Senior, aku datang tiba-tiba. Aku akan pergi ke Sekte Gunung Tianshan. Memang ada suatu hal ingin bertemu dengan ketua Sekte Gunung Tianshan, mohon senior membiarkanku pergi. Itu hanyalah junior yang ketinggalan zaman, apa bagusnya bertemu, pergi dan minum denganku dulu." Orang tua itu menarik Kingston Jiang. Tubuhnya melintas, bergegas menuju puncak gunung dengan cepat. Hampir sesaat, keduanya muncul di puncak Gunung Tianshan, yang juga merupakan titik tertinggi Gunung Tianshan. Bersambung.